Bencana dari zaman dulu juga sudah ada, Pak. Tetapi kan yang tidak boleh itu adalah ruang yang rawan bencana tidak boleh ada manusia. Kurangi sifat konsumtif warga Jabar. Warga Jabar itu kajenting teko asal sohor. Yang artinya? Ya artinya biarin aja dia ngutang kemana-mana, yang penting populer. Anak-anak sekolah diarahkan pada aspek produktif, kemudian mereka saya arahkan, saya ingin mencetak 10.000 manajer dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, Kang Dedy Mulyadi, Ya. terima kasih sudah Ya, berkenan terima kami kasih. wawancara dengan tim Liputan Amat TV. Kang, ini kita ingin coba mengulaskan. Jadi tadi saya coba melihat Kang Dedy bertemu dengan beberapa warga, dengan beberapa masalah yang sempat dibelanjain oleh Kang Dedy. Ya. Yang juga sempat ramai mungkin di konten-konten YouTube Kang Dedy terkait dengan beberapa kasus, beberapa masalah di kawasan Jawa Barat yang ditemuin akhirnya dicoba untuk mencari solusi oleh Kang Dedy. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu cara dari Kang Dedy untuk mungkin personal branding Kang Dedy itu seperti ini? Ya, yang pertama adalah tugas kita sebagai warga ya, yang punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan politik, punya kemampuan menegosiasikan dengan kekuasaan, karena saya kan bukan pejabat hari ini. Tentunya keberadaan di tengah-tengah masyarakat ini harus punya manfaat. Saya selalu ingin menyelesaikan problem itu secara konsisten, berkesinambungan, kemudian juga bertahap. Misalnya kasus contoh hari ini yang saya tangani barusan ya, itu adalah ada seorang anak yang yatim, ibunya menjadi TKI ilegal di Malaysia, sudah 2 tahun tidak bisa pulang, tidak bisa kirim duit, dia ada di kebun sawit, paspornya dipegang oleh agensinya dan itu nanti akan saya bereskan. Nah, kemudian anaknya patah ketika main bola di kelas. Kemudian diurut sama tukang urut yang tidak punya kemampuan. Apa yang terjadi? Tangannya busuk, akhirnya diamputasi. Ketika tangannya diamputasi, maka anak kehilangan sebagian masa depannya. Kemudian karena emosi, maka keluarganya meminta uang 500 juta pada yang ngurutnya. Karena dia melakukan malpraktek istilahnya. Kan dua-duanya menderita. Yang satu kehilangan tangan, keluarga miskin. Yang satu juga tukang urut, juga keluarga miskin juga. Ini orang miskin dengan orang miskin bertemu. Nah, saya berulang kali mencoba untuk menyelesaikan. Pertama, dari sisi anak ini dia harus kembali sekolah. Sekolah tangannya nggak bisa nulis lagi, saya siapin laptop. Biar tangan kirinya bisa bekerja. Dan dia nanti tidak usah lagi nulis di kertas, kemudian di buku yang dia bawa. Karena tangan kiri dilatih nulis kan perlu waktu. Nah, udah pakai laptop saja. Terus ya yang keduanya, kehidupan kesehariannya, sudah deh kamu jadi anak asuh saya, makan segala macam kita urus. Ibu kamu kita urus untuk balik ke Indonesia. Dan ini perlu waktu. Kemudian tukang urutnya, kalau di penjara ini juga penderitaan baru. Nanti istrinya siapa yang tanggung makan? Ketika di penjara, apa dia akan membuat kebaikan hidup bagi dia? Toh itu karena keegoan diri yang merasa mampu mengobati padahal tidak punya kemampuan mengobati. Nah, ini kan harus ada penyelesaian kedua-duanya. Nah, saya sudah bisa nyelesain di pihak keluarga anak itu dan saya harus nyelesain di pihaknya Pak Agus. Saya satu egoisme merasa punya mampunya harus dihilangkan. Kemudian yang berikutnya minta maaf secara ikhlas dan akhirnya kedua-duanya saling memaafkan. Dan saya memberikan jaminan ya nanti setelah tanggal 27 November atau bulan Desember atau Januari, saya nanti serahin deposito 100 juta bagi anaknya. Untuk apa? Memicu anak itu untuk dia punya jaminan masa depan. Pendidikannya harus ditempuh, keterampilannya harus dibangun. Nah, kasus seperti ini kan jumlahnya banyak. Selama ini tidak ditertangani. Kadang di tingkat desa tidak bisa menangani, di tingkat kecamatan tidak menangani, di tingkat kabupaten tidak menangani. Kenapa? Orang itu terlarut menyelesaikan hal yang prosedur formal atau baru ribut karena viral. Nah, saya tidak mau ribut karena viral. Viral tidak viral, sebuah masalah harus diselesaikan. Iya. Artinya itu jadi salah satu cara bagi Kang Dedy sendiri untuk bisa menyelesaikan kasus yang memang tidak tersorot. Iya. Oke, Kang, kita sambil jalan. Tapi soal keyakinan dari Kang Dedy sendiri, karena sejauh ini kampanye sudah berjalan cukup lama, seberapa yakin Kang Dedy akan terpilih? Karena kalau kita melihat survei kan, sejauh ini masih terus tinggi di antara. Iya, kalau dihubungkan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur,
Kan gini loh, hari ini terjadi perubahan cara memandang publik terhadap pemimpin. Dulu ketika kita membranding diri, kebanyakan kan branding pakai konsultan itu. Membranding diri pakai konsultan, tampil dengan bajunya ini, gayanya seperti ini, jalannya begini, semuanya diarahin. Kemudian jalan kaki di-tiktokin, senyum di-tiktokin, maju mundur di-tiktokin. Menurut saya itu udah nggak laku sekarang. Kenapa? Karena kalau ngomong persoalan kreator, menjadi kreator dari sebuah konten di media sosial, warga hari ini udah pinter-pinter membuat konten kreatornya sendiri. Jadi warga hari ini tuh udah bisa tahu mana yang pencitraan, mana yang mana yang otentik gitu loh. Gitu kalau bahasa gaulnya adalah mana yang kosmetik, mana yang otentik. Nah, rakyat tuh sudah tahu loh. Rakyatnya sudah tahu dan hari ini tuh rakyat tuh bereaksi terhadap sebuah hal. Karena saya melihat reaksi publik selama ini itu positif. Itu dan memiliki implikasi ya, reaksi publik memiliki implikasi terhadap popularitas, elektabilitas, dan saya sih kalau lihat dari data analisis akademis faktual yang ilmiah, ya saya cukup optimis. Kalau bicara persoalan konteks politik Pilgub, ya cukup optimis. Kenapa cukup optimis? Karena kita berhadapan dengan warga Jawa Barat yang sudah melek teknologi dan mereka hari ini punya nalar yang rasional. Tidak terbakar lagi oleh isu-isu sentimen emosional. Saya sudah lihat itu. Nah, andai kata masih ada kelompok sentimen emosional, itu karena kepentingan politik. Kan gitu loh. Kan harus dibedakan dong. Mana publik politik di media sosial yang itu terstruktur, kemudian terkoordinasi, kemudian terorkestrasi dengan satu isu yang sengaja dibuat, kemudian menggerakkan buzzer. Nah, kemudian mana yang rakyat yang tumbuh secara alamiah memberikan komen, melike, mensubscribe seluruh tayangan di media sosial yang itu lahir dari sebuah kehendak dirinya. Kan gitu loh. Nah, ini yang saya pahami hari ini terjadi perubahan mendasar dan cukup besar dalam rasio berpikir warga Jawa Barat. Artinya itu sudah ditangkap oleh tim dari Kang Deddy, termasuk Kang Deddy untuk nanti bisa menjadi salah satu formula untuk mengkampanyekan diri. Kalau ngomong tim, saya nggak punya tim, Pak. Berarti Kang Deddy sejauh ini kerjanya? Alamiah saja. Saya itu apa yang Karena saya... ada konsultan kan? Enggak. Saya nggak punya konsultan. Saya ini orang yang secara alamiah. Saya itu nggak punya konten kreator, nggak punya. Tapi konten yang... Itu tayangan yang di media sosial, di YouTube saya, itu murni saya yang bikin. Oh, dari hasil pemikiran sendiri? Bukan hasil pemikiran sendiri, dari hasil perjalanan sendiri. Kan apa yang didapat dari perjalanan. Iya, artinya langsung dibuat. Iya, setiap apa yang terjadi, itu kan gini loh, kemanapun saya pergi pasti diikuti oleh kamera. Kemudian kameranya merekam. Setelah merekam kan diposting tanpa dikurangi. Kalau ya 20 menit ya memang 20 menit itu. Kalau 30 menit ya 30 menit. Tapi ya kita percaya bahwa memang saudara ada beberapa video-video Kang Deddy yang sempat viral yang mungkin guyon, yang bercanda dengan warga ketika bertemu. Nah, itu mungkin yang benar-benar yang otentik. Semua otentik. Seperti itu. Semua video saya itu otentik. Kan video saya nanganin kasus kebanyakan. Kasus bertemu dengan warga langsung. Itu semuanya otentik. Nggak ada yang ditambah-tambah, nggak ada yang dikurang-kurang, dan nggak ada yang direncanakan. Mengalir saja. Semuanya alamiah. Tinggal persoalannya ada yang bertemu di jalan, ada yang datang ke rumah. Jadi otentik semuanya, nggak ada itu bahwa itu merupakan hasil kreatif. Oh, nggak pernah. Jadi memang Kang Deddy jalan. Nggak ada. Di saya nggak ada kondisi-kondisi. Dicek deh. Tanya ke semua juru kamera saya, apakah saya pernah mengkondisikan nggak orang dikumpulin kemudian bercerita nangis-nangis? Kagak ada. Iya, betul. Semua aspek alamiah. Loh, bisa dilihat dong cerita yang alamiah. Semua aja dari mulai cerita Caswara, cerita saya ditampar di Kerawang oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Sama anak pang juga. Ya, anak pang semua alami ya, nggak ada. Kamu persiapan dulu kita mau datang, kagak ada lah kita. Saya nggak suka. Nih, saya contoh ya. Kertas suara. Itu kan orang sengaja bikin di foto, Pak. Pasangan calon itu kan dipoto sengaja. Ada fotografer yang mengarahkan. Saya enggak, itu saya kasih foto yang saya punya. Jadi nggak perlu ke studio dulu ya? Enggak ada, itu saya lagi foto lagi gini, difoto sama fotografer saya.
Ya udah itu aja pakai. Tanpa dipoles kondisi saat Nggak ini. ada. Nggak ada tuh muka saya di make upin, saya paling sebel itu. Makanya kalau saya paling sebel kalau diwawancara ya mohon maaf ya, kalau oleh TV itu harus ditacap-tacap. Iya. Itu saya tuh paling males itu. Kenapa? Kok hidup ini kayak gini-gini amat sih? Karena memang harus dipoles seperti Ya itu. katanya karena itu nanti kameranya lah, gitu. cahayanya, Oke. udahlah kita ikut. Siap, Oke. Kang. Itu soal personal Kang Deddy. Tapi soal keseluruhan ini Kang, kita tahu bahwa Jawa Barat itu kan terkenal dengan Bandung sentris. Nah, bagaimana untuk Kang Deddy melakukan sesuatu yang nantinya tidak Bandung sentris lagi? Loh, itu kan bisa dilihat dari karakter saya dong. Iya. Ketika saya bicara bahwa Jawa Barat ada 4, saya bilang. Ada Sunda Kulon, ada Sunda Priangan, ada Sunda Cirebon, ada Sunda Betawi. Kan sudah jelas bahwa saya tidak Bandung sentris. Saya memahami Jawa Barat dalam 4 karakteristik manusia, 4 karakteristik kebudayaan. Udah jelas dong, saya memahami Jawa Barat secara utuh. Dan itu bisa dilihat misalnya gini kalau ngomong tentang riset ya. Kan jarang seseorang di Jawa Barat ketika di riset merata. Di hasil survei. Biasanya yang tokoh di Pantura misalnya hanya kuat di wilayahnya saja. Pantura saja ya. Atau tokoh di Priangan Timur hanya kuat. Saya merata kok. Saya kalau ngomong misalnya survei hari ini. Depok 67%, Kota Tasik 76%, Padahal Depok wilayah iya, Kota Bekasi 65%, Kota Bekasi. Kemudian Kabupaten Bogor 76%, Kabupaten Sukabumi 80%, Kabupaten Cianjur 88,9%, Purwakarta Kang? 92%, Kerawang 89%, Subang 95%, Cirebon 80%. Artinya di hampir semua daerah. Artinya ke bawah itu Iya. merata, bahwa pemahaman saya tentang karakteristik wilayah itu bisa diterima dan saya bisa bicara dengan lamun di Bandung orang make gaya Bandung, lamun di Bogor orang make gaya Bogor, lamun di Cirebon ya Di Bekasi pakai dan- gaya Cirebon, di Bekasi ya babe gue. Kan nggak ada problem. betul. Artinya ada yang akan dilakukan untuk menghilangkan Bandung sentris itu sendiri. Ya pembangunan yang merata terdistribusi di semua lapisan dan mempetakan Jawa Barat sebagai Jawa Barat. Dan kalau ditanya di mana ibu kotanya, setiap tanah yang dipijak itulah ibu kota. Kalau kultur, kalau formalnya ya kota Bandung gitu loh. Tapi secara kultur bahwa keadilan, pelayanan, kehadiran pemerintah provinsi, seluruhnya harus hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun berada. Oke. Kalau itu tadi soal bagaimana untuk menghilangkan Bandung sentris, saudara. Nah kemudian sampai saya memetakan tentang bagaimana saya berkantor. Nah, itu Saya berkantor tidak akan di gedung sate aja. Saya 1 minggu di gedung sate, 1 minggu di kantor gubernur wilayah Cirebon. Wilayah Cirebon itu Cianjur, adalah Majakuning ya wilayah Cirebon itu adalah Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan. Nah, kemudian nanti saya harus ngantor lagi di wilayah eks-Kresidenan Purwakarta, yaitu Subang, Kerawang, Purwakarta, Bekasi. Nanti saya ngantor lagi di eks-Kresidenan Bogor, yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur. Ya kan, kalau Bandung kan sudah jelas dong, Bandung, Cimahi kan itu. Kemudian saya harus ngantor lagi di eks-Kresidenan Garut, Banjar, Pangandaran, Ciamis, Tasik. Gitu kan? Itu kan selesai. artinya sudah dipetakan untuk nantinya bisa nggak hanya di satu titik. Iya, Nah, itu sehingga salah nanti satu upaya berarti ya Kang, nanti kalau gitu kita bisa melihat gubernur minggu ini berkantor di mana, lihat aja nanti ke depan. Nanti gubernur berkantor di wilayah ini, berkantor wilayah ini sehingga Jawa Barat itu ada di seluruh wilayah Jawa Barat. Pemimpin Jawa Barat hadir di seluruh wilayah Jawa Barat. Oke, pemimpin Jawa Barat hadir di seluruh wilayah Jawa Barat. Kang, kita bergeser ke masalah yang ada di Jawa Barat. Tentu dalam kontestasi pilkada, sebagai calon gubernur, sebagai calon wakil gubernur, akan ada program dan juga janji-janji terkait penuntasan masalah. Sampah, Kang, di Jawa Barat. Oh iya. Nah, bagaimana? Ini kan Jawa Barat juga terkenal dengan daerah yang menyumbangkan sampah di Jakarta pun sebaliknya. Jakarta juga menyumbangkan. Nah, Iya, sampah dibagi 2 penanganan. Satu, sampah yang tertangani lewat sistem pengelolaan sampah organik, anorganik yang sudah bisa hidup di berbagai wilayah di Jawa Barat. Itu kan ada tuh. Bisa ditekankan, didorong agar desa-desa nanti bisa melakukan pengelolaan sampah sendiri.
Itu bisa itu. Itu pertama. Yang kedua, solusi juga adalah membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Di berbagai daerah saya sih tetapkan di minimal di 4 sampai 5 wilayah tadi. Jadi di Eks-Kresidenan Cirebon nanti ada PLTS. Di Eks-Kresidenan Purwakarta, Bekasi, Kerawang, Subang ada PLTS. Nanti di Eks-Kresidenan Bogor ada PLTS. Di Eks-Kresidenan Garut ada PLTS. Di daerah Kota Bandung dan sekitarnya, Bandung, Sumedang gitu kan, Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Cimahi ada PLTS. Di 5 itu nanti kita harus punya PLTS yang bisa menyerap seluruh kebutuhan sampah di Jawa Barat. Kenapa sih kita orang Singapura aja pakai PLTS, orang Cina pakai PLTS, kenapa kita harus ragu untuk menggunakan PLTS? Nah, tapi untuk SDM atau untuk sumber daya yang akan dimiliki, apakah Jawa Barat sudah mampu untuk membuat? Dari dulu kita ini kalau ngomong tidak mampu, kata Pak Prabowo sampai kiamat kita ngomong tidak mampu. Tapi kalau kita ngomong mampu, kita pasti mampu. Mampu itu karena dipaksa. Mampu karena dipaksa. Karena dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak akan mampu-mampu. Iya, tapi kan juga terkait. Kita punya ITB, Pak. Iya. Masa ITB nggak bisa? Ya, artinya bisa dimaksimalkan. Ya kalau teknologi kan bisa impor, Pak. Betul. Kenapa sih gitu loh? Kita ragu juga kalau impor, yang nggak apa-apa. Impor teknologi, alih teknologi kan nggak ada masalah. Kita ke depan mandiri, kan nggak ada soal. Belajar sama yang nggak usah jauh-jauh Pak, ke Banyumas, Pak. Ngapain kita ragu belajar di Banyumas? Katanya Banyumas sudah berhasil membuat PLTS. Ya kalau Banyumas sudah berhasil membuat PLTS, kenapa kita yang punya ITB tidak berhasil? Kita pasti bisa, ya kan? Ya kan? Iya. Kang, tapi untuk ini juga yang menjadi pertanyaan jadi warga Jawa Barat. Kalau kita geser ke sini, Kang. Jakarta juga menyumbangkan sampah cukup banyak di Jawa Barat. Artinya di Bekasi dan lain sebagainya, itu kan kebanyakan sampah dari daerah Bantar Gebang itu dari Jakarta. Nah, adakah nanti hal yang akan dilakukan upaya oleh Kang Deddy? Ya negosiasi dong nanti dengan Gubernur DKI Jakarta terpilih ke depan. Gitu. Ya kita bicara. Jakarta dan Jawa Barat itu kan satu hamparan. Betul. Itu harus satu kesatuan tata ruang loh, nggak boleh masing-masing. Kenapa? Mau bikin tata ruang masing-masing antara Jakarta dengan Jawa Barat? Nggak bisa. Air di Jakarta itu bersumber dari Jawa Barat. Iya, tapi kan sejauh ini tuh air yang diminum oleh warga Jakarta juga dari Jawa Barat. Jawa Barat ya. Makanya itu harus satu kesatuan yang kita bicarakan. Nanti Pemda DKI mau bikin PLTS di mana? Gitu loh. Kalau bangun PLTS-nya di Bekasi, nggak apa-apa bangun di Bekasi. Berarti sampah Bekasi diserap di situ. Kan nggak usah ada PLTS 2. Kan nggak ada problem. Pengelolaan sampah yang lebih konkret yang akan Kang Deddy tawarkan tentu. Seperti apa nanti Kang? Mungkin sudah ada gambaran? Ya sampahnya kan diangkut di PLTS, kemudian dengan PLTS tadi ya? Dengan PLTS. Itu solusi kok. Dan itu selain itu di tingkat domestik kita bikin dong program pemilihan sampah organik, anorganik, dibikin pupuk organik gitu loh, dibikin kerajinan tangan, dan itu saya sudah terapin Pak. Saya dulu waktu jadi bupati bikin kurikulum pendidikan pengelolaan sampah untuk anak-anak di sekolah. Itu berhasil, udah bikin batik dari sampah, sudah bikin kursi dari sampah, bikin meja dari sampah. Jadi bukan teori saya, itu praktek. Gitu loh. Oke. Kang, di sini Kang, ini ya. Sepertinya juga backgroundnya cukup menarik untuk kita ngobrol sambil ngobrol dengan background. Tapi Kang, soal apa namanya tadi sampah yang akan ditangani dengan PLTS itu juga menjadi salah satu terobosan yang akan ditawarkan. Nah, selain pemilahan sampah pada tingkat rumah tangga di lingkungan RT. Betul, artinya itu harus digencarkan kan berarti Kang. Karena kan di Jawa Barat juga kita tahu yang cukup kompleks. Saya Komisi 4 DPR RI, saya sudah mempraktekkan itu. Problem di pengelolaan sampah mandiri cuma satu Pak, pasarnya. Misalnya bikinlah pelet, ya kan, yang berasal dari sampah, gitu kan. Sampah melahirkan maggot. Peletnya masarinnya susah. Kendala di situ. Iya, yang belinya kagak ada. Awalnya ada yang beli, lama-lama nggak ada yang beli. Nah itu harus terintegrasi. Kalau saya gubernur, kan saya bisa ngatur dong, ini untuk program perikanan. Perikanan yang dikembangkan di Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, bahan bakunya adalah dari makanan pelet yang diproduksi dari maggot warga. Diserap, dibeli. Kan kemarin sulit saya karena saya nggak punya kekuasaan, ngejualnya kemana. Tapi kalau kekuasaan bergerak, bisa Pak. Anak-anak SD suruh bikin
pengelolaan sampah organik anorganik. SMP bikin, SMA bikin, beli oleh negara. Negara untuk pengembangan peternakan yang dikelola di dinas peternakan, di dinas perikanan, bisa. Artinya ada nih karya. Nah, uangnya kan berputar begini nanti siklusnya. Itu yang disebut dengan ekonomi berkelanjutan, ekonomi hijau atau go green, kan itu. Oke, itu soal sampah. Kita coba bicara soal ini, Kang. Megatrust di Jawa Barat. Isu yang juga cukup hangat ya, Kang, ya, karena beberapa kali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bencana. Gimana nanti cara Kang Deddy, mungkin itu salah satu yang akan diupayakan? Makanya saya ngomong berulang-ulang bahwa pembangunan harus dimulai di tata ruang. Tata ruangnya kita benahi, kita petakan. Mana daerah yang boleh terus dibangun, mana daerah yang tidak boleh terus dibangun. Mana daerah yang terancam dari megatrust itu yang berdampak pada berbagai problem bencana yang tidak terkendali. Ya rumuskan dari sekarang dan pemerintah harus tegas. Selain itu pemerintah mendorong remoisasi. Hutan nggak boleh gundul, Pak. Sumber mata air harus terjaga. Bila perlu sumber mata air nanti beri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten. Untuk apa? Menyelamatkan. Megatrust itu lahir dari ketidakteraturan lingkungan yang disebabkan karena bencana dari zaman dulu juga sudah ada, Pak. Tetapi kan yang tidak boleh itu adalah ruang yang rawan bencana tidak boleh ada manusia. Kan problem kita adalah itu, ruang untuk bencana dihuni oleh manusia. Ribut ketika ada bencana. Udah selesai bencananya hilang lagi, bangun lagi. Terbencana lagi. Nah, termasuk nanti desain-desain rumah, Pak. Nanti kan harus kita prediksi. Kalau di sini bencananya ini, maka bentuk rumahnya ini. Di sini bencananya bentuknya rumahnya ini. Saya berikan contoh misalnya, di daerah yang rawan gempa, maka rumahnya harus anti gempa. Di daerah yang rawan banjir, rumahnya harus anti banjir. Bagaimana rumah anti banjir? Ya sudah di daerah-daerah aliran sungai, yang kalau banjirnya ke atas 2 meter, rumahnya dibikin tinggi dong. Panggung. Kang, kita sambil jalan, sambil geser. Nah. Jadi itu megatrust memang sebenarnya beberapa kali kasus terjadi di kemarin terakhir Cianjur ya. Cianjur. Ya. Nah, Berapa Richter tuh kemarin tuh? Iya, 6 skala Richter kalau nggak salah. Tapi sini aja. di kawasan selatan, Kang. Ini kan menjadi salah satu daerah yang harus dipantau benar-benar. Nah, itu gimana, apakah Tsunami. Iya, betul. Nah, itu gimana? Sekarang petunjuk tsunami-nya sebagian udah hilang tuh. Itu dia makanya. Ya, pertama teknologi, dari sisi teknologi peringatan kerasnya harus dibangun. Yang kedua adalah harus dihitung jarak dari pantai ke warga itu harus berapa, Pak. Apa yang terjadi hari ini? Seluruh bibir pantai penuh bangunan, Pak. Kan itu harus dihitung ke depan. Terus kemudian juga ketika jadi tsunami, landasan-landasan di pinggir pantai harus dibuat. Saya punya rencana di seluruh pantai itu nanti dibuat landasan pesawat. Minimal pesawat kecil. Ketika terjadi bencana, maka bisa mobilisasi obat-obatan, mobilisasi logistik, makanan sejenisnya bisa menggunakan pesawat-pesawat kecil. Kan kita punya Susi Air. Dekat. Bisa untuk ambulan, kan itu problem kita. Nah, ini sehingga kontrol yang dilakukan oleh negara melalui aparat yang menangani kebencanaan itu bisa dalam setiap waktu. Yang berikutnya adalah teknologi peringatan bencana harus diperkuat. Bagaimana teknologi kita dikembangkan hari ini ketika ada bencana sudah ada peringatan dini. Di Jepang bencana, Pak, sering terus-terusan, tapi korbannya dikit, Pak. Iya. Kita jarang bencana dibanding Jepang, Pak. Tapi korbannya selalu banyak. Artinya penanganan. Artinya penanganan, kan gitu loh. Artinya penanganan. Nah, artinya penanganan itu dari mulai pra bencana, ketika bencana dan pasca bencana. Kita biasanya pra bencananya santai, ketika bencananya panik, pasca bencana santai lagi. Ya kan manajemen ini harus dirubah. Gitu loh. Iya, dan pola pikir mungkin. Pola pikir manusia, pola pikir aparatnya harus siaga. Pertanyaannya, bener gak bangsa Indonesia siaga? Coba dicek deh, mana yang siaga? Bener gak orang Jawa Barat siaga? Nggak ada tuh, santai aja. Nah, itu dia gitu. kan. Ini yang harus dirubah. Oke, Kang, terakhir kita berbicara soal kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Terkait juga dengan pengentasan kemiskinan. Kan? Apa nanti akan Kang Deddy ditawarkan dan berikan dan upayakan kepada mereka yang ya ini untuk mengatasi masalah seperti ini? Ada 3 hal pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah dari dalam dulu. Kurangi sifat konsumtif warga Jabar. Warga Jabar itu kajenting tekor asal sohor. Yang artinya? Ya artinya biarin aja dia ngutang kemana-mana, yang penting populer. Contoh, kalau anaknya mau nikah tidak punya kemampuan untuk selamatan, ngapain harus bikin selamatan?
harus sewa tenda, harus siapin hiburan. Ngapain maksain diri? Ya sudah aja, selamatan kecil aja. Kalau anaknya belum punya kemampuan ekonomi, belum apa, ngapain juga dinikahin? Kan ini harus ada, sehingga angka kawin di bawah umurnya banyak banget. Kan ini kan terjadi. Nah, pada tingkat ini negara harus ngatur dong. Tidak hanya cukup dengan undang-undang perkawinan saja. Harus ngatur misalnya izin rame-rame, harus dilihat dari kemampuan orang yang mengajukan izin. Artinya kompleks lagi tuh Kang berarti kan? Desa dong punya peran, mengontrol. Ya kan, gubernur nanti punya kontrol terhadap desa. Yang kedua, tingkat produktivitas harus ditingkatkan. Artinya kemampuan dia bekerja harus ditingkatkan, jangan leha-leha. Ya kan tidak mungkin kita tepuk tangan kalau terus-terusan berpangku tangan. Tidak mungkin kita sukses meraih masa depan kalau tiap hari hanya rebahan. Ya. Nah, seiring abad gadget ini, abad teknologi digital ini kan banyak yang males. Nah itu. Ini kan harus dirubah. Bagaimana pendidikan harus mengarahkan perubahan itu? Bagaimana anak-anak sekolah itu nanti berbasis produksi? Nanti jelasin panjang itu berbasis Ya, produksi. artinya ada hal upaya pendidikan yang akan pendidikan harus punya produksi. Pendidikan harus punya produksi punya produksi beras. Pendidikan harus punya produksi padi segala macam. Itu yang akan ditekankan salah satunya. Oke, saya sudah melaksanakan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli. Bagaimana pemerintah mendorong? Ada yang dibantu dalam bentuk untuk kehidupannya karena dia tidak mampu, ada yang dibantu dalam bentuk modalnya, ada yang dibantu kesempatan kerjanya. Caranya apa? Didorong kelas menengah baru. Bagaimana anak-anak sekolah diarahkan pada aspek produktif, kemudian mereka saya arahkan, saya ingin mencetak 10.000 manajer dalam waktu 5 tahun ke depan di Jawa Barat, dan itu akan menjadi penggerak ekonomi. 10.000 manajer. Oh. Itu yang menjadi target. Ya, 10.000 manajer yang di dalamnya punya kemampuan engineering. Yang mana itu akan diratakan di semua daerah? Di semua daerah dan difokuskan nanti jadi sektornya apa Kang itu? Industri. Ah. Industri di Jawa Barat yang akan tumbuh di berbagai tempat itu harus dikuasai oleh tenaga-tenaga ahli Jawa Barat, dan itu putra-putri Jawa Barat. Dan akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Dan itu pasti akan terjadi, dan saya pernah melaksanakan itu. Jadi agak ngerti. Oke, nah ini warga Jawa Barat harus dicatat di salah satunya nih. Ini membuka lapangan luas seluas-luasnya, lapangan kerja, ya Kang ya. Nah, itu yang ada beberapa tadi janji yang Kang Deddy sudah tawarkan. Kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya ya Kang ya. Karena tadi sudah seperti misalnya sampah dan juga megatrust, penanganan dan lain sebagainya tadi sudah ditawarkan. Tentu Kang Deddy juga memiliki tekad untuk memajukan Jawa Barat sendiri, karena saat ini Jawa Barat juga sebagai daerah dengan pemilih jumlah terbanyak untuk nasional. 36 juta. Iya. Nah, itu untuk provinsi. Ya. Nah, artinya terakhir Kang, artinya dengan jumlah yang sebanyak ini berapa persen yang nanti kira-kira Kang Deddy optimis nih akan dapat? 80%. 80%, itu cukup tinggi, artinya 20% lari ke 3 paslon lain gitu Kang ya. Oke, siap, terima kasih Kang Deddy Mulyadi atas waktunya. Sukses untuk perjalanan sampai nanti akhir di hari pencoblosan. Siap. Ya, Kang. Terima kasih banyak Kang.